Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teko on. Teh Nafski. Sehat Bun? Sehat alhamdulillah. Nafski gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Senantiasa bersemangat seperti biasa meskipun sedang berusaha terus menerus untuk menjalani kehidupan yang penuh tipu daya ini. Insya Allah selalu bersemangat untuk teman-teman semua. What are we gonna talk about today, Bun Kon? Kita akan ngomongin tentang kondisi kenapa kita tidak kunjung tenang juga padahal sudah berkali-kali melewati bulan Ramadan. Masya Allah. Ntar lagi bulan Ramadan, Yeah. alhamdulillah. Bentar lagi Ramadan. Padahal kan Ramadan tuh bulan meraih ketakwaan ya. Yap. Tapi kenapa kita tuh gampang banget galau, Yap. gampang tidak tenang, Yap. overthinking, insecure. Yap. Meskipun sudah berapa kali kita usia 30. 30, Udah. aku kayak 31. Iya, Tiga- you're older than me ya. 31 gue 30. Udah 19 kali sama tahun hari. ini. Setelah melalui Bali. Ramadan. Setelah Bali. Iya benar, gue Berarti 18 lo tahun. 18 kali. 18 kali. Sudah menjalani Ramadan. Dapat kesempatan yang sangat berharga 18 kali tapi kayak gini-gini aja. Astagfirullah. Galau-galau lagi. Masih setiap Khawatir everyday. akan masa depan. Ya, that's my name. Nabila Khawatir Hasibuan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Doa itu doa. But that's what happened. Apa yang membuat lo khawatir? Hari ini, seorang Nabila hari ini. Waduh banyak Bun. Salah satunya mungkin yang paling khawatir ya, I talk about it a lot. Money kan at this time. Tapi of course. money of course. Karena because kondisi mak gue ya begitulah. She's sick, butuh perawatan dan segala macam. Itu yang paling gue khawatirkan hari ini. Sangat Tapi kalau membuat secara tidak tenang. membuat tidak tenang, nggak tenang banget. Rasanya gue nggak tahu. Lo sebagai anak pasti juga ngerasain lah. Seorang ibu kalau sakit. Ketik sakit dan you gak kayak yang lo lakukan tuh bisa untuk ngebantu dia tuh bare minimum banget gitu masih. Seperti yang gue selalu bilang, gue tuh berharap banget bisa bawa orang tua gue ke luar negeri untuk Singapura. Iya ke Singapura or dimanapun lah yang punya fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu. But I cannot do that gitu. Itu tuh sesuatu yang gue khawatirkan dan gue ngerasa sangat guilty. Dan gue ngerasa kayak in every prayer gitu, di setiap doa gue selalu ngedoain nggak cuman soal kesembuhan emak gue, tapi ya Allah please banget let me help her gitu, help her with help dengan gue bisa untuk membantu emak gue gitu, because it hurts gitu deh. Itu tuh yang pertama. Kemudian gue juga dong, as you know gue pasien BPJS. Lo tau gak gue beberapa waktu yang lalu ngirim posting di story, posting tahu. e-komik kalau nggak salah, gue lupa, punten ya teman-teman, e-komik kalau nggak salah tuh ada ketika Bapak Bahlil mengeluarkan peraturan soal LPG 3 kg gitu kan, ada meme tuh neneknya antri BPJS, bapaknya antri Pertalite, ibunya antri gas LPG, anaknya antri kerjaan. Man, it happened to me, all of them. Wow. Ya sedih banget. Masya Allah. Gue pakai gas LPG, gue pasien BPJS, gue juga antri Pertalite, dan gue juga sempat kesulitan banget untuk mencari kerjaan. So it happened to me. Dan all itu of them. dialami oleh banyak orang saat ini, berbagai kesulitan Exactly. itu. So I can relate to you guys. Kalau teman-teman ngerasain itu, gue sangat-sangat relate because it happened to me. Harga-harga pada mahal. Yes. Apalagi sekarang kan yang apa? Apalagi mau Ramadan tuh biasanya Iya. naik juga kan. Naik banget. Padahal bahan-bahannya udah timbun duluan. Astagfirullah. Ya. Atau PHK massal juga lagi gencar-gencarnya kan di mana-mana. Karena apa, peraturan apa itu yang kemarin? Pengurangan efisiensi. Meanwhile ada staff sus penambah
Minimal tiap hari kayak ada penambahan staff khusus lah, staff ini, staff itu ya. Hal nggak penting, Yes. pemborosan anggaran, Exactly. bangun-bangun rumah puluhan miliar nggak ditempatin di IKN, Oh, sedangkan dong. rakyatnya antri LPG. Yes. Itu yang bikin khawatir saat Yeah, ini. banyak Tahu kalau buat ibu-ibu muda kayak aku tuh Kayak lo? tadi ya yang harga-harga kayak walaupun udah masak tuh juga tetap mahal gitu dibandingkan di luar ya. Kalau di Yeah. luar itu kan protein, susu tuh murah. Oke. Buat rakyatnya tuh memang sengaja disubsidi. Kalau di Indonesia tuh mahal. Terus kayak kekhawatiran akan masa depan kayak pendidikan anak tuh udah mulai mikirin. Entar my lagi God. Kansa Kasa udah mau 3 tahun ya? 4 tahun lagi masuk TK, masuk SD dan seterusnya tuh kayak udah mulai bakal bisa gak ya nanti bla. Oh my Jadi god. kekhawatiran yang ada. Atau mungkin yang lebih underprivileged dari kita Ram. Yap. Kayak ternyata banyak, tadi aku lihat datanya 20% Gen Z itu mereka nggak punya pendidikan, nggak punya skill, nggak punya pekerjaan. Nggak punya skill? Heeh. Oke. Jadi kayak yang misalnya ya memang yang nggak bisa akses pendidikan. Oke, Jadi iya, bayangkan dengan kondisi seperti itu harus menghadapi Yap. dunia ini Yes. itu lebih luar biasa lagi. Yes. Kekhawatirannya Yes. dan perjuangannya. Yes. Jokesnya apa gini? Anaknya bisa makan siang sehat dan Gratis. bergizi gratis Oh, iya. gitu. Tapi keluarganya nggak makan. Sedih ya. Ya Allah. Ya itu yang terjadi. Mungkin hari ini banyak membuat kita tidak tenang dan berbagai macam ujiannya masing-masing Ya. ya dengan Ujian personal kehidupannya. masing-masing. Mungkin ada yang dari orang tuanya, mungkin ada yang dari anaknya, dari dirinya sendiri, Yes. dari pasangannya, dari temannya, dari manapun itu ujian tuh selalu ada. Ya. Yap. Tapi ternyata ada orang-orang yang bisa tetap tenang walaupun dengan ujiannya, walaupun dengan kondisi yang sangat-sangat juga penuh tekanan seperti yang kita alami saat ini. Oke. Siapa tuh Bun? Kalau di Al-Quran Allah bilang wali-wali Allah. Ada di Quran surat Yunus. Quran surat Yunus ayat 62. Allah berfirman, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ternyata ada orang yang bisa tenang walaupun ada masalahnya, walaupun ada tekanannya, tapi dia tetap bisa tenang. Dia tidak merasa sedih dan dia tidak merasa takut. Keren banget ya wali-wali Allah itu. Wali-wali Allah tuh siapa sih? Ternyata wali-wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Yang iman dan ketakwaannya tinggi banget ya, yang Masya Allah banget lah. Yang hatinya tuh benar-benar bersih, benar-benar murni, yang sangat dekat dengan Allah. Kalau dalam hadisnya Rasulullah tuh yang Rasulullah bersabda, yang orang-orang yang melakukan hal yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi tangannya untuk dia melakukan sesuatu, Allah akan menjadi matanya untuk dia memandang, Allah akan menjadi kakinya untuk dia melangkah. Apa yang dia minta akan Allah kabulkan, ketika dia mohon ampun akan Allah ampuni. Jadi orang-orang yang levelnya tuh di sana, wali-wali Allah, orang yang beriman dan takwanya tuh luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya yang bikin kita nggak tenang ketika keimanan dan ketakwaan kita justru lagi jelek nih. Boleh jadi ya. Ya dan emang bener sih ya kalau melihat aku pribadi, kalau melihat iman dan takwanya lagi sangat-sangat jauh dari Allah tuh bawaannya nggak tenang, overthinking, insecure, takut, sedih, gelisah dan berbagai macam perasaan-perasaan negatif tuh bakal hadir gitu ya. Karena memang tiap tahunnya pasti bakal ada masa-masa yang sulit, Pasti. akan ada masa-masa yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita gitu ya. Kalau kita lihat misalnya wali-wali Allah tuh, kita bisa lihat orang-orang di Palestina, di Gaza, atau para pejuang Palestina, ya ada videonya seorang warga Gaza, namanya siapa ya, aku lupa, dia kakinya satu, tapi kemudian sedang membangun rumahnya dengan senyuman yang sangat merekah. Jadi kayak dia santai aja gitu, udah nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, tapi dia tetap menjalani itu dengan ya udah Bismillah, Alhamdulillah aku masih
bisa punya tanah, bisa membangun kembali rumahku. Gitu. Atau kalau kita lihat para pejuang Gaza, ya kalau lihat video-videonya Yahya Sinwar tuh, dia santai aja dia jalan-jalan di antara puing-puing rumah, dan ketika kita tahu ketika dia syahid kan perutnya kosong dari makanan selama 3 hari. Jadi dia puasa 3 hari dengan ketakutan harusnya ya, dengan ancaman ketakutan yang luar biasa, udah diincer kematiannya tuh dari bertahun-tahun lalu sama penjajah kan. Harusnya dia mengalami ketakutan yang luar biasa, harusnya dia mengalami ketidaktenangan, tapi ternyata dia tenang-tenang saja. Dan bahkan dalam suatu pidatonya dia berdoa sama Allah, dia minta sama Allah, ya Allah aku pengen syahidnya dengan rudal. Ya dia, kalau pejuang Palestina suka kayak gitu, dia berdoa sama Allah. Kayak Rantisi, Rantisi juga minta sama Allah, ya Allah aku pengen nanti syahidnya dengan Apache. Apache naon? Pesawat. Oh, pesawat. Astagfirullah. Tempur. Pesawat tempur, ya. Apache. Nah itu boykot. Ya itu ya. Jadi atau guru-guru kita, guru-guru ngaji kita yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan hikmah, memberikan teladan yang luar biasa tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa meminta apapun, tidak pasang red card, juga wali Allah. Bisa loh. I'm sorry. Gue udah berapa tahun ya di dunia yang menghubungi pembicara, pemateri dengan segala macam red cardnya. Gue emang salut banget sama teman-teman ustazah-ustazah kita, ibu-ibu kita, guru-guru kita, termasuk Allah gitu. Ini bukan cuma soal memasang red card atau enggak. Kalau soal pada akhirnya kalian, teman-teman luar biasa ini, guru-guruku ini luar biasa yang pada akhirnya dibayar itu karena apresiasi kita. Apresiasi pihak pengundang gitu. Tapi sangat salut karena I can compare. Aduh maaf ya teman-teman, I can compare orang-orang mana gini. Ini bukan soal memasang red card, tapi soal apa ya? Ketulusan. Karena gue tahu gitu, Allah, teteh-teteh yang lain menimba ilmunya seperti apa hingga bisa mengutarakan dan berbagi kepada kita semua gitu. Jadi you guys deserve more than just money gitu. You guys deserve more than that gitu. But we trying to appreciate you. Meanwhile, ada sekelompok orang yang ya gue juga tahu gitu. Maaf deh teman-teman, I'm sorry. But I appreciate you guys a lot because I know how you become like this right now. Barakallah. Bukan gue juga sih. Ya pokoknya bahkan gak hanya termasuk lo ya. Bahkan dia mengorbankan waktu, tenaga, hartanya, harta banyak. Keluarga. Gak dapat apa dari materi ya. Yes. Kalau dari Allah insya Allah berlimpah ruah. Yes. Tapi kayak ada orang-orang yang ya kalau gue bisa ngasih harta gue dan cuma walaupun dia ngirit apa ya makannya sederhana, ya udah yang penting ada telur, nasi, timun gitu cukup. Tapi ketika berinfak ratusan juta. Ya, the hell, masya Allah, astagfirullah. Masya Allah, bener bun. Kayak orang-orang yang seperti kita kan itu. Ngerjain NGO juga Smart Satu Tujuan. Kita lihat kan berapa banyak orang berdonasi dan kita tahu dia siapa, pekerjaannya apa, tapi donasinya seluar biasa apa. Rasanya ya Allah malu. Barakallah. Jadi itulah wali-wali Allah. Jadi kayak merasa kok nggak takut ya dia ngeluarin uang sebanyak itu. Padahal dia juga pasti butuh, ada kebutuhan. Aduh gue mau nangis. Ada anak-anaknya 4 gede-gede. Iya, ya itulah definisi wali-wali Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada bersedih. Gak logis. Dan sering kayak agak dicorangin ya. Ya tidak menjadi tumpuan yes. banyak orang, banyak yes. amanah. Dimanfaatkan. Makin lebih lagi. Astagfirullah. Iya. You guys, what we were on our point, ya amanahnya. Tapi kayak dia, ya udah maju-maju aja, santai-santai aja. Ini kayak kita membicarakan seseorang ya. Yang kita sebut
Astagfirullah. Ntar mungkin di komen ada Iya, pasti ada yang spill. itu ya. Iya, benar sekali. Ya gitulah ya. Itu wali-wali Allah yang sangat luar biasa. Yap. Nah, Masya Allah. pertanyaannya, kenapa kita tidak kunjung bisa seperti itu? Bisa jadi seorang yang mutmainnah yang Allah panggil di Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan panggilan yang sangat-sangat romantis yang nantinya Allah panggil buat orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada keridhaanku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, harusnya 19 kali Ramadan, 18 kali ketemu Ramadan, harusnya itu udah bisa membuat kita jadi seorang yang mutmainnah. Yes, logikanya ya. Logikanya. Dan juga orang-orang di luar sana ya, yang mungkin udah lebih banyak ketemu Ramadannya, atau mungkin lebih sedikit ketemu Ramadannya. Tapi harusnya bisa punya kesempatan, punya jiwa yang tenang. Pertanyaannya kenapa kita masih gini-gini aja? Ketemu Ramadan, gini lagi. Pekan pertama semangat. Di hari terakhir udah hilang lagi semuanya, udah ketemu mikirin Syawal. Udah mikirin nastar aja tuh. Kapan gue emang nastar? Iya. Ya, kita pengen bahas itu juga nih, kira-kira apa nih kesalahan-kesalahan yang sering kita buat berulang kali ketika Ramadan sehingga akhirnya kita nggak juga naik kelas dalam keimanan dan ketakwaan. Oke. Kira-kira apa, Nap? Dari yang pengalaman gue dan sekitar gue ya, itu gue bilang sama lo soal lebih ke mengejar satu Syawalnya, euforia satu Syawal, yang begitu kita harus berselebrasi ya. Emang Allah memerintahkan juga untuk merayakan satu Syawal ya. Itu hari rayanya kita. We celebrate that gitu. But somehow gue ngelihat ini termasuk gue juga, Bun. Gimana hal-hal yang tidak penting, yang sebenarnya tidak mengganggu esensi dari Lebaran itu sendiri, itu menjadi fokus kita selama Ramadan. Kayak harus beli baju Lebaran, baru baju baru, dan baju barunya tuh mahal-mahal. Mau sediskon apa, namanya juga Lebaran pasti mahal gitu. Baju barunya mahal-mahal. Jadi yang diusahakan adalah uang untuk mendapatkan buat beli baju Lebaran gitu. Jadi selama 1 bulan tuh ya mikirin gimana nih supaya satu Lebaran, satu Syawalnya ini tuh mentereng. Ya kan, cakep, cantik, pamerin sama baru. Keluarga besar gitu kan. Lihat nih anak aku udah langsing gitu. Body shaming tuh sering banget loh. Iya kan, ketika satu Lebaran tuh sama keluarga. Jadi tuh hal-hal yang artifisial yang diusahakan. Gua rasa itu ya. Jadi fokusnya bukan ke ibadah, bukan ke bagaimana kita meraih sebanyak-banyaknya rahmat selama Ramadan, tapi fokusnya adalah selama Ramadan ini kita harus mengupayakan agar satu Syawal tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bling-bling semuanya. Gitu gak sih? It happened to my family. It happened to me at one point. Ya, banyak juga ya yang kayak gitu. Atau misalnya yang pulang kampung bela-belain ada yang sewa HP yang mahal, sewa mobil yang mahal biar ketika sampai terkesan. Ya kayak gitulah ya. Iya ya. Atau sering gak sih kita menemukan misalnya hari pertama Ramadan, terus dia bikin kontennya 29 hari lagi Lebaran. Gitu. Iya lagi. Bener. Gak terasa ya 29 hari lagi Lebaran. Iya, jadi malah menganggap puasa dan Ramadannya itu sebagai beban buat dia. Iya. Kayak batu loncatan untuk senang-senang di satu Syawal. Ya itu ya. Karena dia tidak memahami makna Ramadannya tuh apa, makna puasanya apa. Karena tadi fokusnya mengejar hal-hal kesenangan dunia. Terus banyak juga yang self fokus, makan. Harusnya yang namanya berpuasa kan latihannya itu latihan menahan hawa nafsu perut kan, sama nafsu lidah. Harusnya dia nahan tuh, bisa lebih irit makannya, uang buat makannya. Tapi justru yang ada seringnya malah banyak dihambur-hamburkan.
Atau malah sibuknya kuliner. Iya. Hari ini berbuka di mana ya? Yoi. Cobain ini, cobain ini, cobain ini. Justru Sampai itu. lewat maghrib atau tarawihnya. Iya, atau sibuk ngurusin bukber. Yang ini grup A, grup B, grup C, terus gitu. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, Iya. S1, S2, S3. Komunitas ini, komunitas itu, Iya. semuanya kumpul. Bener. Nggak salah. Nggak salah. Nggak Tapi salah. kalau akhirnya ibadahnya jadi nggak dilakukan, tilawahnya jadi nggak dibaca, Maksimal. sayang banget. Bener. Sayang banget. Bener. Karena kalau silaturahmi itu justru bisa di bulan-bulan lain gak sih? Gue mau cerita. Apa? Soal kuliner nih kan. Heeh. Nih gue. It happen a lot nih. Bahkan hingga gue dewasa ini terjadi sama gue. Gue kalau sahur tuh suka banget, aduh tolol sekali. Gue suka takut haus ya, suka takut haus. Gue tuh bisa minum air segalon, nggak segalon juga berlebihan. Maksudnya banyak banget bergelas-gelas karena takut haus. Terus pada saat subuhnya perut gue kluk 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 kluk. Setelah itu udah selesai tuh, nggak ada perasaan ingin tilawah, nggak ada perasaan ingin lebih beribadah ketika subuh karena udah kenyang. Ya Allah, kenyang banget, kenyang air untuk bener-bener bunyi, bener-bener kembung gitu loh bun. Jadi malas tuh, jangan dicontoh ya. Astagfirullah gitu tuh salah satu. Atau pas gitu. buka, Pas buka apalagi? pas buka justru balas dendam. balas dendam, nafsunya justru wah makan ini makan itu, sampai akhirnya kekenyangan, nggak Nggak sholat di sholat. masjid misalnya. Nah itu tuh fokus-fokus yang sering salah ya. Ya. Bukannya bulan menahan hawa nafsu, malah bulan melampiaskan hawa nafsu. Mhm. Atau malah banyak sia-sianya. Ya. Gara-gara pernah katanya ada anggapan tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala ibadah. Itu tuh benar, tapi dalam case dia tidurnya karena kelelahan beribadah. Ibadah. Saat tilawah nih udah 5 juz capek, tidur sebentar. Nah, itu tidurnya ibadah. Tapi kalau abis Atau subuh malam qiyamulailnya panjang. bangunnya agak siang misalnya. Atau subuh terus tidur lagi, bangunnya agak siang jam 8 jam 9, itu ibadah. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain abis subuh tidur zuhur, Sampai zuhur. bangun tidur. Asar. Tidur Buka, lagi sampai udah gitu maghrib. doang. Nah, itu yang akhirnya malah sia-sia jadinya. Yes. Sia-sia kan akhirnya menjauhkan kita dari ya hidayah, dari iman dan ketakwaan. Atau memandang yang haram. Ini HP buat apa? HP buat Scroll. TikTok. Lihat boy band, girl band yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu kan Iya. haram kan? Bukan mahram. Yes. Atau stalking crush, liatin lagi ngapain ya Ramadan ini. Itu juga haram Crush guys. aku buka puasa di mana hari ini? Aduh. Hawa nafsu seperti itu. Atau yang masih pacaran, atau biasanya putus kalau Ramadan. Putus Ramadan coy biasanya. Ini Lebaran kembali Balik lagi. lagi. Ya, kayak putus kontrak gitu. Lanjut lagi nanti 1 Syawal. Ya hal-hal yang seperti itu ya, yang akhirnya justru nggak kelatih nih hawa nafsunya, iman dan takwanya nggak terlatih. Nah itu ada dalilnya ternyata. Ada di Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dan keinginan hawa nafsunya. Jadi yang membuat kita mau wanahan nafsa anil hawa, yang mau kita tahan-tahan nih hawa nafsunya nih. Sebenarnya nggak boleh nih minum manis nih, tapi kita tahan gitu kan. Oke. Aku juga, misalnya aku nggak boleh nih minum kopi nih. Pengen banget tapi ditahan-tahan. Lo juga. Iya kan ditahan-tahan, Lo kita juga, belajar. kan? Iya oke. We are trying. Ya, atau apapun itu ya tadi yang mau scrolling HP kita tahan, kita lebih memilih tilawah, mau ngeliatin yang haram-haram kita tahan supaya kita menahan hawa nafsu. Itu karena kita takut akan kebesaran Allah. Ya, apalagi ketika Ramadan harusnya lebih takut lagi karena setiap detiknya tuh berharga. Sayang banget kalau cuma diisi hal-hal yang hanya melampiaskan hawa nafsu. Ayat 41-nya Allah berfirman, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi memang salah satu syarat mendapatkan surga adalah kita bisa menahan hawa nafsu. Dan itu sebenarnya sangat berguna buat kehidupan kita.
melatih disiplin, melatih self control kita. Ya kita pengennya malas-malesan tapi kita harus kerja, tapi kita harus melakukan hal yang produktif. Nah itu bagus banget untuk diri kita sebenarnya ya, menahan-nahan hawa nafsu. Terus kesalahan lainnya adalah masih cinta dunia yang manis dan hijau. Dunia inilah ya. Cinta dunia itu ketika kita hanya sibuk mengejar dunia. Ya jadi kerja tuh nggak salah. Ya pengen punya uang yang banyak tuh nggak salah. Tapi yang salah adalah kalau itu doang fokusnya, tanpa memikirkan akhirat. Ya. Nah ini yang hati-hati nih, jangan-jangan ketika bulan Ramadan kita masih juga cinta dunia ini. Ya, masih mementingkan dunia, masih sibuk mengejar dunia. Misalnya yang tadi tuh Bun, yang sibuk ngejar 1 Syawal supaya mentereng. Iya itu juga ya, untuk dilihat orang. Dengan orang. Atau ketika kita berat berinfak, bersedekah, membayar zakat. Ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Untuk yang sudah punya harta nisab, ya, teman-teman. Berapa sih sekarang? 80 gram emas. Berapa sih sekarang? Tuh maksudnya nanya harganya? Iya. Enggak tahu gue harga emas. Pokoknya sekitar 80 jutaan, 85 jutaan lah ya. Kalau udah punya harta segitu di tabungannya, zakat mal. Nah, banyak ternyata yang masih berat. Aduh gue capek-capek ngumpulin duit, harus dikeluarin. Padahal itu kan wajib ya. Iya. Ya apalagi infak ke Palestinanya misalnya, atau sedekahnya. Padahal kalau bulan Ramadan kan lipat gandanya sedang besar-besarnya. Tapi ternyata kalau kita lihat buat baju lebaran dan pernak-pernik lainnya lebih mahal. Aku rela, mangga silahkan ini shop tok semua silakan ambil uangku, kuras uangku, aku pengen beli semuanya. Tapi ketika infak dan sedekah berat banget, banyak banget yang dipikirin. Ntar gimana nih, masih ada kebutuhan ini nih, masih ada tabungan darurat nih, nggak keluar jadinya. Itu berarti itu masih cinta dunia. Indikasi cinta dunia. Oke. Atau masih menghalalkan segala cara untuk dapetin uang. Masih ada pinjolnya, ribanya. Takut gue Ramadan kayak gitu, lebaran gitu gak sih? Ramadan lebaran. Masih banyak orang yang beli baju lebaran pakai pay later. Boleh gak sih itu mention? Ya udahlah. Pay later. Iya kan? Iya itu kan sesuatu hal yang bling-bling. Bling-blingnya dan dunia. Easy money kan? Easy money cepet dapatnya. Iya, walaupun sangat gak sehat ya kalau buat finansial orang. Itulah, terus masih berat untuk datang ke kajian misalnya, datang untuk 10 hari terakhir itikaf. Yes. Tahajud, baca Al-Quran berlama-lama itu jadi berat karena mementingkan kenyamanan tadi ya, hal-hal terkait dunia. Nah itu kali ya yang akhirnya ternyata selama ini kita banyak salah fokusnya. Pantesan Ramadan berlalu berkali-kali kitanya masih gini-gini aja. Belum jadi jiwa yang tenang. Masih sering mencintai kelalaian, mencintai kesia-siaan. Oke, Bunda. Anyway, yang tadi cinta dunia itu Allah mention di Quran surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Ini relate banget menurut aku buat zaman sekarang. Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ini tuh syahwatnya manusia. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, kalau sekarang mobil-mobil, binatang ternak, sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Jadi kalau kita sering ngomongin crazy rich, yang sering banyak pamer-pamer flexing, ini nih yang dimention sama Allah di Quran surat Ali Imran 14. Ya mungkin kita sering iri sama orang yang punya tas ratusan juta, rumahnya ratusan miliar, hal-hal yang kayak gitu. Yang bikin orang merasa hidupnya tertinggal. Tapi kata Allah ada yang lebih baik dari itu semuanya. Ada di ayat 15-nya.
Kata Allah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, lebih baik dari semua itu, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi ternyata ada yang jauh lebih baik dari itu semua kata Allah. Yaitu ketika kita bertakwa. Dan momennya ada di bulan Ramadan nanti. Momen-momen kita mengejar ketakwaan, punya lejitan amal dan lejitan ketakwaan tuh di bulan Ramadan. Jadi itu jauh lebih baik. Kalau perumpamaannya di hadis Rasulullah lebih ekstrim lagi ya. Perumpamaan kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat seperti bangkai kambing yang cacat. Sehina ini, nggak penting itu. Atau nikmat dunia itu kalau ditimbang lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk. Kayak nggak penting banget dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan di surga kelak. Masya Allah. Gitu. Jadi bagaimana caranya? how? Agar kita bisa. Bentar. Okay, Ada satu hal yang gue belum sebut tadi. Hopefully you can answer it. Jadi Ramadan itu Bun, bagi sebagian orang orang tuh ada yang menganggap bahwa Ramadan itu justru sesuatu yang menakutkan. Ya. Suatu yang mengkhawatirkan, yang kalau bisa nggak usah ada aja deh gitu. Ini tuh kita bukan tradisi ngomongin tradisi ya. Bukan ngomongin soal nggak ada aja karena berarti nggak pengen ibadah, bukan nggak pengen amalan dan rahmat yang berlimpah di situ, tapi hal-hal yang bersinggungan dengan Ramadan dan Lebaran yang ngebuat sekumpulan orang ada yang merasa Ramadan itu menakutkan. Itu seperti orang-orang yang mungkin nih kayak gue yang ya dibilang sandwich gen juga enggak, tapi ngasih duit gitu ke keluarga gitu. Bagi gue para perantau pasti para perantau di Jakarta, di Pulau Jawa pasti can relate to it. Sangat bisa relate sama hal ini. Pasti teman-teman keluarganya nganggap bahwa para perantau ini adalah orang-orang yang berduit, yang pasti punya duit. Kenapa berduit? Ya lo harus setiap bulan bisa ngirim orang tuanya. Pasti hidup di sana dia comfortable dong. Padahal ngirim orang tuanya, makanya di sini dia nggak bisa comfortable hidupnya. Kayak gitu. Kayak gue bilang sama lo tuh Barakallah, amin ya Allah. Nggak insya Allah semoga ikhlas. But I'm just saying it as an example. Kayak gue segitu pelitnya sama diri gue. Ban motor benjol aja nggak gue ganti-ganti, gue tunggu sampai tuh benjolnya kempes baru gue pakai lagi tuh motor. Kayak gitu. Jadi saking pelitnya sama diri gue. Bukan berarti gue nggak punya uang untuk beli itu ban gitu, tapi gue sepelit itu sama diri gue. Kenapa? Karena emang ada beberapa tanggung jawab yang harus gue tunaikan gitu. Nah, ketika momentum Ramadan, Lebaran nih, as you know, tahun lalu gue nggak pulang Lebaran. Gue pulangnya 2 pekan setelah Lebaran. Karena ada ya nggak mau ketemu, nggak mau kumpul keluarga dari Sabang sampai Merauke di satu tempat, dan gue harus ngasih amplop ke semuanya gitu, ke bocil-bocil satu nusa satu bangsa itu gitu. Serius Bun, mak gue itu 11 bersaudara. Oke, jadi you can picture it. Dari gue aja keluarga udah anak udah 3. Belum yang ponakan-ponakan udah banyak banget lah. Jadi I cannot picture it. Hadiah-hadiahnya, oleh-olehnya. They don't ask. Meskipun they don't ask, tapi karena tradisi ya kita, jadi itu gue sangat under pressure. Sangat-sangat under pressure. Jadi kayak rasanya maksudnya kalau ngasih amplop duitnya 2.000 doang. Nggak mungkin kan. Ini gak cuman soal respect dan harga diriku gitu, tapi soal menghargai mereka, kasih sayang ke mereka gitu. Jadi ada momentum dimana gue, ya Allah, bahkan Ramadannya bisa tambah lagi gak? Gak usah Lebaran. But you know what I mean, right? You get the point kan? Terus ada juga teman-teman yang mungkin juga kayak gue, malas banget. Ramadan lagi, sendirian lagi, menjalani ini semua. Buka puasa sendiri lagi, sahur sendiri lagi, sepi gitu. That loneliness itu makin kerasa. Lonely, makin kerasa gitu ketika Ramadan. Jadi itu ngebuat gak usah Ramadan deh,
bentaran lagi deh Ramadan nih, jangan dulu gitu. It happened to me gitu. So what do you Iya, think? iya, aku juga menemukan cerita yang sama ya ketika temanku dia malas pulang karena memang ada luka-luka pengasuhan gitu lah ya dari orang tuanya. Orang tuanya bukan ayah yang bisa dijadikan teladan, yang tidak banyak menjalankan kewajibannya, dan kalau pulang dituntut harus memberikan sejumlah uang gitu lah ya, dan akhirnya itu membuat dia jadi berat untuk pulang. Balik lagi ketika kalau kita lihat apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka Allah bilang untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan ihsan, dengan perlakuan yang terbaik. Jadi memang kita berbirrul walidain sama orang tua kita bukan karena orang tua kita baik dan keluarga cemara, tapi karena itu perintah Allah. Itu pertama. Jadi kita upayakan kalau masih bisa untuk bisa berbuat ihsan, masih bisa untuk memberi, kita upayakan untuk memberi. Insya Allah Allah akan ganti, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Tapi di sisi lain juga Rasulullah itu mengajarkan bagaimana cara kita berinfak dan memberi. Salah satunya ada persyaratan ketika kita memberi tidak boleh sampai membuat kita menjadi fakir. Jadi misalnya kita berinfak nih semuanya, terus kita nggak bisa makan sama sekali, nah itu nggak boleh. Tetap juga harus memikirkan kebutuhan kita. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau kebutuhan insya Allah ya nggak besar jumlahnya. Yang besar kan kalau pengen ada HP baru, pengen ada ini segala macam, keinginan-keinginan itu yang akhirnya membuat kayaknya jadi kita nggak bisa ngasih-ngasih. Karena kita pengen ini, pengen itu yang mahal-mahal. Tapi tadi ketika kita secure buat kebutuhan kita, masih ada kelebihan, nah itu yang bisa kita berikan. Gitu. Kalau contoh yang agak ekstrim kan kita suka melihat contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia berhijrah, benar-benar memberikan semua hartanya untuk Rasulullah, untuk dakwah. Kenapa Rasulullah bolehkan? Pertama, keluarganya siap. Keluarganya, anak-anaknya itu udah siap ketika tidak ditinggalkan harta, pemahaman dakwahnya, pemahaman akan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu udah siap. Yang kedua, Abu Bakar ini seorang pebisnis yang kalau cash flow-nya di bulan ini dia kosongin rekeningnya, bulan depan masih ada pemasukan lagi dari bisnisnya. Jadi nggak sampai membuat Abu Bakar As-Siddiq ini fakir. Berbeda dengan sahabat lainnya. Ada sahabat lainnya yang ketika dia infak semuanya, bulan depan belum tentu ada lagi. Masih belum jelas misalnya cash flow-nya kayak gimana. Nah itu yang nggak boleh sampai menimbulkan kefakiran. Jadi bismillah ketika kita masih bisa memberi untuk kedua orang tua kita. Tadi ya untuk momen-momen lebaran masih kita upayakan. Bismillah kita upayakan tanpa menzolimi diri kita sendiri. Ya walaupun tadi ada perasaan berat, karena selama ini orang tua aku nggak bisa jadi teladan buat aku, misalnya ada luka-luka yang seperti itu. Nah itu semoga jadi pahala untuk anak tersebut. Ya ujiannya di situ. Dan ketika kita bisa berbakti dalam kondisi seperti itu, pasti pahalanya jauh lebih besar dibandingkan seorang anak yang berbakti kepada orang tua yang memang baik gitu, yang memang bisa menjadi teladan gitu. Terus tadi kedua apa sih? That loneliness. Loneliness. Menurutku di setiap situasi akan ada ujiannya. Ketika lagi single, ujiannya adalah loneliness. Ketika udah berkeluarga, beda lagi tuh ujiannya ya. Dengan mungkin kayak yang kalau kasusku puasa nggak bisa maksimal karena harus menyusui, karena mungkin ada yang lagi hamil, melahirkan, kan kondisi-kondisi yang susah, akhirnya juga nggak bisa melaksanakan Ramadan. Tapi kembali lagi, Ramadan adalah bagaimana kita bisa mengisi waktu dengan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah. Ketika ngerasa kesepian, maka gunakan kesepian itu untuk banyak beribadah kepada Allah. Kalau kesepian, mungkin lebih banyak lagi tilawahnya, sehingga fokusnya bisa tuh diubah dari yang tadi ngerasa kesepian jadi pengen bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Atau banyak mengikuti kajian-kajian ya. Pokoknya yang bisa membuat kita makin banyak mendulang pahala dan menghapuskan dosa-dosa. Ya, atau tadi ikut kegiatan volunteer. Kita membantu kegiatan-kegiatan kepalestinaan. Ya, atau apalah hal-hal yang akhirnya bermanfaat buat orang lain. Nah, kita ubah aja.
Ya, rasa-rasa kesepian itu kita alihkan jadi hal-hal yang bermanfaat. Sama nanti kalau misalnya episodenya sudah yang punya anak-anak kecil, udah repot misalnya ngurusin anak-anak, pengennya kalau aku ya ketika saat ini itu kangen banget masa-masa ketika single bisa bisa tilawah sebanyak-banyaknya. Bisa sehari 5 juz, terus bisa qiyamul lail yang lama. Tuh kangen banget masa-masa itu. Tapi sekarang tuh gak bisa karena ya tadi ada amanah untuk menyusui, merawat, mengasuh anak-anak dan seterusnya. Jadi nikmatilah setiap fase kehidupan. Yang lagi masa-masa single, nikmati keluangan waktunya dengan banyak-banyak beribadah. Yang sudah di masa lebih banyak yang diurus, ya anak-anak dan keluarganya, maka nikmatilah beribadah juga dengan peran-peran itu. Gitu. Masya Allah, thank you Kon. Thank you That juga means the world to Nabila. me. So anyway, Alhamdulillah. Dengan semua yang tadi kita bincangkan gitu, ada nggak sih cara supaya yang tadi gue bilang Ramadan tuh lekat untuk gue seorang perantau dan seorang single tuh lekat dengan kesepian dan kesendirian gitu. Rasanya butuh banyak support dari sekitar gue agar bisa maksimal Ramadannya. Gimana Bun? Ada nggak caranya? Ada agenda yang sangat-sangat tepat untuk Nabila Dan teman-teman semua teman-teman yang mau kita memaksimalkan Ramadan sama-sama. Insya Allah Temani bakalan bikin acara selama Ramadan namanya Temani Ramadanmu. Temanya tenang, mengeja tenang di dunia yang bising. Jadi kita pengen bisa sama-sama bareng-bareng untuk tadi jadi orang yang memiliki jiwa yang tenang tadi ya, yang jiwa yang mutmainnah yang akan Allah panggil nanti ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Apa aja tuh kegiatannya Bun? Kegiatannya banyak banget, akan ada 5 kajian, 5 kajian. 5 kajian dan utama. akan ada habituasinya juga. Yes. Jadi nanti akan ada tilawah ba'da subuh bareng-bareng. Terus ada kultumnya juga. Ada olahraga bareng. Ada amalan yaumiyah, tracking amalan yaumiyah. Jadi kita bisa berlomba-lomba. Ya, hari ini udah tilawah berapa banyak? Hari ini. Dulu gue sama Konit, dari Konit sih habitnya dimulai. Konit dulu juga suka ngajakin kita suka gue berlomba-lomba. Dan seru ya. Ambu tuh seru banget. Tapi Konit selalu yang jadi juaranya. Of course. Kamu sudah tampak calon-calon ustazah sejak dahulu kala. Amin. Amin ya Allah. Ya, gitu Temani Ramadanmu ya Bun. Insya Allah mulai ini startnya. Ini dia posternya. Yeay. Posternya Hendro, aman. Oke deh, sampai bertemu di Temani Ramadanmu. Insya Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.